warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Arini Almihrab dengan NIM 710142235, jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Desain dan Strategis Pembelajaran Akuntansi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menerangkan tentang model pembelajaran Team Assisted Individualization atau bisa disingkat dengan TAI. Apa sih itu metode Team Assisted Individualization? Apakah ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan apa itu Team Assisted Individualization. Team Assisted Individualization itu adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual yang memanfaatkan perbedaan kemampuan individu dan belajar kelompok. Maka nanti guru itu akan memberikan materi kepada setiap siswa dan mereka akan belajar secara individu lalu akan dibawa pada saat berkelompok. Jadi akan dijadikan diskusi kelompok. Menurut Slavin tahun 2008, metode Team Assisted Individualization ini disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran. Misalnya, dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individualization. Model ini memperhatikan perbedaan pengetahuan awal tiap peserta didik untuk mencapai prestasi belajar. Siswa akan diberi materi secara individu untuk belajar yang dan materi itu akan disiapkan oleh guru dan hasil belajar individu tersebut akan dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok. Berikut adalah beberapa kelebihan metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Di antaranya adalah yang pertama, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya dan siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Jadi, untuk siswa yang lemah dapat menyelesaikan masalahnya itu dengan dibantu dengan teman yang lebih pandai, dan siswa yang pandai dapat mengembangkan materi tersebut dengan pemikirannya dirinya sendiri dengan keterampilan yang dia punya. Oke, yang kedua, adanya tanggung jawab dalam setiap kelompok dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok. Yang ketiga, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok dan dapat mengurangi kecemasan pada dirinya sendiri. Jadi, di saat diskusi di kelompok, setiap siswa itu pasti memiliki rasa kecemasan. Nah, dengan diskusi itu, maka dia dapat mengendalikan emosional. Yang keempat, melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Dengan adanya kelompok, pasti akan membuat siswa itu lebih aktif daripada kita belajar sendiri-sendiri. Memang di tim ini awalnya materi tersebut diberikan secara individu, tapi pada saat setelah diberikan materi tersebut dan dipelajari secara individu, maka akan dibentuk kelompok untuk diskusi materi tersebut. Jadi tersebut akan membuat siswa itu lebih aktif dibanding pembelajaran secara tidak kelompok. Yang kelima, siswa dapat berdiskusi, berdebat, dan menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan. Dengan kelompok ini, mereka akan memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi di situ siswa bebas untuk berdebat, berdiskusi, dan menyampaikan gagasan yang dia punyai. Yang terakhir, siswa dapat belajar menghargai perbedaan antara kemampuan seseorang. Terdapat juga kekurangan dalam metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Di antaranya, yang pertama adalah terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang. Jadi untuk siswa yang pandai itu akan merasa terhambat karena terdapat siswa yang kurang. Karena siswa yang kurang ini agak lama begitu. Dan yang kedua, apabila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja hanyalah beberapa siswa yang pandai atau yang aktif saja. Jadi dalam kelompok itu
kekurangannya yaitu apabila ada yang tidak aktif, maka yang kerja itu yang aktif saja atau yang pandai. Dan yang terakhir, siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompok. Berikut adalah sintak atau langkah-langkah dalam metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Yang pertama yaitu tes penempatan. Guru akan memberikan tes awal sebagai pengukur untuk menempatkan siswa pada kelompoknya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa untuk ditempatkan sesuai dengan kelompok-kelompok. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 orang. Dengan siswa yang dipilih berdasarkan tes penempatan tersebut. Yang sebelumnya pada yang pertama itu akan diberikan tes, lalu kedua ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu belajar secara individu. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara individu. Jadi guru akan memberikan tugas kepada setiap siswa dan diselesaikan. Lalu yang keempat ada belajar kelompok. Jadi setiap masing-masing siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan teman satu kelompoknya dan mencari penyelesaian yang benar. Jadi tadi kan sudah diberikan tes setiap individu oleh guru. Nah, lalu dan juga sudah ditentukan kelompoknya. Lalu mereka akan bergabung setiap kelompoknya dan mengoreksi jawaban tersebut. Yang kelima yaitu perhitungan nilai kelompok. Nah, masing-masing siswa ini mengerjakan tes secara individu, kemudian dinilainya dan dirata-rata menurut kelompoknya. Nilai itulah yang akan menjadi nilai kelompok. Jadi memang tes tersebut diberikan secara individu, tetapi nanti akan diperhitungkan nilainya secara kelompok. Karena setiap siswa sudah digabungkan dengan kelompok-kelompoknya dan untuk menentukan jawaban-jawaban yang benar. Jadi walaupun tes tersebut diberikan secara individu dan dikerjakan secara individu, tetapi setelah tes tersebut dikerjakan, mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompoknya dan untuk menemukan jawaban-jawaban yang menurut mereka itu benar. Dengan begitu, disitulah tempat untuk berdiskusi secara kelompok. Yang terakhir adalah pemberian penghargaan kelompok. Nah, dengan nilai tertinggi pada setiap akhir siklus akan mendapatkan penghargaan. Jadi setiap kelompok yang memiliki nilai tertinggi, maka dia berhak mendapatkan penghargaan. Oke, itulah langkah-langkah metode pembelajaran Team Assisted Individualization. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya lagi, bisa melihat video setelah ini. Disimak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini akan membahas tentang perbedaan ROA, ROE, dan ROI. Nah, di sini Ibu meminta tolong kepada semua siswa untuk mempelajari materi yang ada di buku paket, yaitu di halaman 20 sampai 25. Nah, Ibu akan memberi waktu dalam waktu 15 menit untuk membaca dan memahaminya ya. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang kalian akan dibuat menjadi 2 kelompok. Nah, setiap kelompoknya akan diberikan soal dan soalnya itu sama. Setelah itu kalian akan berdiskusi dan menjawab sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Lalu kita akan membahas bersama-sama untuk mengetahui jawaban yang sesuai atau tidaknya. Baik, diskusi dicukupkan ya. Nah, mari kita membahas untuk jawaban-jawaban kalian. Oke, dari jawaban-jawaban kalian, kelompok yang memiliki nilai tertinggi adalah kelompok B. Di sini Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok yang nilainya tinggi, yaitu kelompok B. Selamat untuk kelompok B. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.